Hari ini adalah, Sabtu 2 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Kenapa pada hari ini, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Karena di tanggal 2 Mei itu bertepatan dengan kelahiran Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Nah, di Hari Pendidikan ini kita akan membahas, sebetulnya pendidikan dasar itu kita mulai dari mana? Apakah dari TK, SD, SMP, atau SMA, atau MI, MTS, atau aliyah? Marilah kita bahas tentang hal ini. Di sini bahwa pendidikan itu tidak identik dengan harus lembaga formal atau resmi. Sebelum manusia itu lahir ke dunia, pendidikan paling awal adalah di dalam kandungan seorang ibu. Nah, maka kita bahas kali ini, kenapa di dalam pendidikan awal itu berawal dari kandungan seorang ibu. Nah, di sini ada literatur menurut Lifespan Development karya John Wexentrock bahwa beliau mengatakan perkembangan individu sudah dinilai sejak konsepsi. Jadi menurut John Wexentrock bahwa pendidikan itu dimulai dari konsepsi. Beliau mengatakan baik menyangkut fisik maupun neurologis. Nah, di sini uh, manusia ini sudah memiliki stimulus dari lingkungannya. Itu adalah menurut karya John Wexentrock. Kemudian ada lagi dalam buku Human Development oleh Dain Papulia dijelaskan bahwa pengalaman prenatal memiliki pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, emosi, dan kesehatan individu. Jadi di dalam bukunya Dain bahwa manusia itu dalam kandungan itu di situ sudah mulai belajar tentang kognitif, emosi, dan kesehatan individu. Nah, ketiga hal ini itu dipengaruhi oleh orang tuanya, terutama seorang ibu. Kognitifnya berarti berkaitan dengan nutrisinya, apa yang ibu itu konsumsi, kemudian ketika dia meriksa kehamilannya, kemudian mengenai emosinya, si ibu ini selama mengandung apakah eh, sering bergejolak emosinya atau tenang atau damai, dan juga kesehatan individu si ibu itu supaya si bayi ini atau dalam kandungan ini semakin bagus hasilnya. Tetapi tidak hanya seorang ibu saja yang dipengaruhi pendidikan awal seorang manusia. Seorang bapak juga mempengaruhi pendidikan si bayi ini. Kenapa? Karena kalau seorang bapak itu berpengaruh terhadap kondisi emosi si ibu yang mengandung ini, maka juga akan berakibat kepada bayi dalam kandungan ini. Sehingga maka seorang ibu dan bapak juga saling menguatkan. Dan juga apa yang ketika ibu ini dia sering mendengarkan musik atau baca ayat suci Al-Quran yang bisa mempengaruhi perkembangan emosi si bayi ini. Kemudian dalam buku The Secret Life of the Unborn Child karya Thomas R. Ferry menyatakan bahwa janin mampu merasakan, mendengar, dan bahkan mengingat pengalaman tertentu selama berada di dalam rahim. Jadi apa yang dialami oleh ibu, bahkan bapak sekalipun, itu juga berpengaruh kepada bayi yang dalam kandungan itu. Jadi bahwa pendidikan itu tidak selalu berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan dasar-dasar kepribadian, emosi, dan kecerdasan. Khususnya di masa kehamilan itu menjadi sangat penting.
Jadi kesimpulannya bahwa eh, pendidikan awal itu tidak dimulai saat anak masuk sekolah, tetapi pendidikan awal adalah sejak ia berada dalam kandungan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.